Jadi di pagi ini Babe tidak membuat atau tidak menanam atau tidak memindahkan reporting, tapi Babe akan menjelaskan tentang info-info tanaman Philodendron gergaji ini. Itu sahabat Babe. Jadi ini dia tanaman yang sangat cantik ya. Philo gergaji ini sistemnya merambat. Nah, jadi kalaupun kita akan menanam, akan memperbanyak, yaitu di stek batang. Jadi gitu sahabat Babe. Di stek batang, kemudian kita beri ujungnya fungisida, lalu kita tanam. Jadi kalau Babe biasanya menanam itu di pagi hari sahabat Babe, mungkin sekitar jam 6 sampai dengan jam 7. Itu sahabat Babe. Tuh, baik, kita turunkan dulu ya sedikit, jadi menjelaskannya lebih asik. Tuh sahabat Babe. Baik sahabat Babe, sedikit info atau keterangan tentang Philo gergaji ini. Nah, jadi tanaman Philo gergaji ini dia merambat seperti ini sahabat Babe. Kemudian di setiap ruas-ruasnya, kalau tanamannya subur dan medianya baik, ini akan tumbuh akar angin, istilah Babe ya, akar angin. Nah, ini akar kalau pada saat kita menanam ini harus tertanam. Pada saat pertama kali dia harus tertanam di dalam media tanamnya, agar tanaman ini sudah memiliki akar yang bagus, bila perlu banyak ya. Jadi insya Allah akan terus berkembang. Baik sahabat Babe, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa dinamakan Philo gergaji? Nah, mungkin ya sahabat Babe, ini karena memang bentuk dari daun ini, yang pertama warnanya hijau pekat, lalu bentuk pinggiran-pinggirannya ini seperti gergaji sahabat Babe. Mungkin karena itulah dinamakan dengan Philo gergaji. Jadi itu sahabat Babe, info-info tentang tanaman hias ini. Lalu sahabat Babe, tanaman ini jenisnya merambat ya. Nanti kalau memang dia sudah banyak dan tidak kita potong atau tidak kita stek, nah usahakan kita mempergunakan turus atau kita rambatkan di sejenisnya lah, seperti bambu, agar tanaman ini terus dapat tinggi. Kalau enggak itu nanti dia melendot ke bawah dan tidak cantik terlihatnya. Jadi itu sahabat Babe tentang Philodendron. Lalu cara menanam dari Philodendron ini, yaitu sahabat Babe, melalui stek batang. Nah, seandainya ini sebetulnya sudah bisa nih. Ini kita potong di sini sahabat Babe. Lalu kita berikan atau oleskan dengan fungisida. Kalau Babe mempergunakan antrakol ya, yang sudah Babe cairkan. Atau para sahabat juga kalau memang antrakolnya habis atau tidak ada, dapat mempergunakan betadine atau obat merah. Itu sahabat Babe. Lalu setelah kita oleskan, kita tunggu semenit atau 2 menit sampai dengan obat merahnya atau antrakol itu mengering. Sudah kering, lalu kita tanamkan. Jadi itu sahabat Babe, caranya stek batang, lalu kita potong, kemudian lalu kita beri fungisida sedikit. Kemudian sahabat Babe, adapun perawatan yang lain, mungkin tentang penyiraman ya. Penyiramannya untuk tanaman Philo gergaji ini, kalau Babe tergantung dengan kekeringan tanahnya, tapi rata-rata ya, kalau di Bandar Lampung ya khususnya, ini Babe siram 1 hari sekali.
setiap hari di pagi hari sebelum matahari muncul sudah kita siram ya. Nah, lalu tentang media tanamnya. Media tanam yang untuk pilo gergaji ini sedikit berbeda dengan pada saat Babe menanam tanaman-tanaman seperti aglonema atau model-model peperomia. Ini agak berbeda. Jadi kalau tanaman pilo ini Babe tidak campurkan dengan kokopit, tidak ya. Jadi kemudian untuk sekam bakarnya Babe tidak terlalu banyak. Babe lebih condong memperbanyak tanah humusnya dan juga sekam bakar. Nah, sekam basah maksudnya. Nah, sekam basah ini harus sudah difermentasi ya sahabat Babe. Karena kalau dia tidak difermentasi, biasanya di bekas-bekas kupasan-kupasan padinya masih ada, itu akan tumbuh seperti rumput-rumputan atau tanaman-tanaman padi yang kecil-kecil itu, kan tidak cantik ya di dalam pot seperti itu. Gitu sahabat Babe. Kemudian yang terakhir, Babe mempergunakan pupuk kimia dan juga pupuk organik ya. Pupuk organik terkadang NPK itu Babe cairkan, kemudian Babe siramkan di sini, atau langsung Babe taruh di sudut-sudutnya. Yang penting jangan terlalu banyak ya sahabat Babe. Kalau terlalu banyak perkembangannya tidak terlalu bagus juga. Jadi kalau Babe biasanya mempergunakan NPK itu hanya paling 10 sampai dengan 15 butir, kalaupun perlu diperbanyak ya segitu sahabat Babe. Gitu sahabat Babe. Kemudian untuk tanaman pupuknya, pupuk organiknya, itu tadi pupuk kimia menggunakan NPK, atau terkadang juga Babe mempergunakan pupuk Dekastran ya mereknya. Lalu untuk organiknya Babe mempergunakan kohe kambing atau tai kambing lah, lebih kerennya gitu ya. Itu terkadang yang sudah Babe fermentasi bahkan sudah kering sekali, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia memang sudah fermentasi tapi tidak kering. Ini biasanya kering. Ini karena ada dua ya Babe kalau tentang tanaman, kalau tentang pupuk organiknya kohe kambing ini, ada yang kering sekali, ada yang memang sudah Babe beri air ya. Jadi yang Babe ambil airnya, jadi kita siramkan itu saja. Jadi itu ini sahabat Babe tentang tanaman-tanaman pilo gergaji ini. Mudah-mudahan sahabat Babe semua berkenan dengan video Babe, dan insya Allah dapat mengambil sedikit manfaat dari video-video Babe ya. Terima kasih juga selalu mendukung ya, sehingga channel Babe Kaktus ini terus berkembang, dan juga Babe masih dapat membuat video tentang tanaman-tanaman hias. Baik, terima kasih banyak dukungan dan supportnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun tentunya. Dan juga salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.